Bertemu kembali dengan saya, Ricky Kurniawan, Deputi Bakomstra DPP Partai Demokrat. Kali ini saya bersama Uda Redi Susilo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Apa kabar Uda Redi? Kabar baik, Bung Ricky. Ya. Selamat sore. Uda Redi, saya mau tanya nih, sejak kapan Uda Redi ini memutuskan terjun ke dunia politik? Lalu apa alasannya? Awalnya 2004. Sebelum 2004 itu salah satu tim pemenangan Pak SBY JK di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor berkunjung ke tempat usaha kami di Ciawi. Awalnya dia mengajak hanya sekedar untuk memenangkan Pak SBY JK. Nah, ketika tugas itu selesai, kita tertarik untuk bergabung di dunia politik. Sebelumnya juga ditawarkan kalau memang mau aktif, silakan gabung di Partai Demokrat. Pak Haji Muklis, saya masih ingat waktu itu. Nah, setelah pasca 2004, pasca Pilpres 2004, kebetulan kita juga background organisasi nih, ya kan. Tuh sekolah, kuliah. Ya, iseng-iseng mau cari temen lah begitu kan. Pergaulan lah intinya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Uda Redi memutuskan memilih Partai Demokrat untuk pengabdian di dunia politik? Ya karena memang cerita awal tadi, awalnya kita juga mau ikut tergabung dalam tim pemenang Pak SBY JK di Bogor, karena memang secara personal kita suka Pak SBY waktu itu. Jadi sosok Pak SBY yang sangat dominan ya untuk saat itu sangat dominan. Sosok Pak SBY ya waktu itu gagah sekali dengan jekat kulit coklatnya itu kan, berwibawa, karismatik lah kira-kira begitu. Awalnya pecinta Pak SBY. Nah, ketika ditawarkan bergabung di Partai Demokrat, ya tanpa pikir panjang kita gabung aja dulu. Partai pertama. Partai pertama dan terakhir mungkin ya. Insya Allah yang terakhir. Amin, amin, amin. Lalu bagaimana ceritanya nih Uda Redi bisa terpilih menjadi anggota DPRD, dan pertanyaannya sudah berapa periode nih Uda Redi nih? Sejak bergabung di partai politik, memang kita mencoba mengukur mandat rakyat ini 2019. Jadi kita coba maju karena memang tujuan kita berpolitik ini kan cuma dua ya. Kalau bukan eksekutif ya legislatif. Kita coba-coba dulu lah di legislatif. Yang realistis saat itu 2019 kita maju di kabupaten. Ya pulang kampung lah ceritanya. Pulang kampung untuk mengabdi ya. Mengabdi 20 tahun di rantau kan. Nah saat itu kita mendapatkan perolehan suara nomor 2. Nomor 2 ya? Nomor 2. Sementara kuota kursinya cuma 1. Akhirnya kita tidak dilantik lah. Tetapi di perjalanan 1 tahun kemudian ada jalan lain. Kita diusulkan PAW. PAW ya, ini jalan Tuhan yang diberikan pada Uda Redi ya. Ya, 28 Desember 2020 saya dilantik menggantikan kawan kita anggota DPRD sebelumnya itu yang kebetulan ada terkait persoalan hukum. Oh gitu ya. Ya, jadi ini mencalonkan pertama ya periode pertama lah 2019-2024 di Kabupaten Sijunjung. Baik. Lalu bisa dijelaskan lika-liku perjalanan di dunia politik, terutama di Kabupaten Sijunjung, sehingga sekarang saya dengar Uda Redi ini menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung. Ini sangat luar biasa nih, terpilih dari PAW tiba-tiba menjadi pimpinan nih di daerahnya. Ya ini Bang Ricky udah bilang ini jalan Tuhan ya kan, skenario Tuhan gitu loh. Kalau skenario manusia mungkin sulit terima akal juga. Jadi begitu saya dilantik Desember 2020, 1 tahun kemudian kebetulan di Kabupaten Sijunjung kita memperoleh suara terbanyak kedua setelah Partai Gerindra. Jadi dari fraksi Demokrat itu wakil ketua. Waktu itu dijabat oleh Pak Haji Bakri, kader terbaik kita juga di Kabupaten Sijunjung. Nah sebenarnya tidak kita kehendaki, beliau meninggal dunia, sehingga Partai Demokrat juga kembali mengusulkan saya sebagai pengganti unsur pimpinan di Kabupaten Sijunjung. Ceritanya ya. Ya, dilantik Februari 2022. Baik.
Nah, selanjutnya udah ready. Bagaimana pandangan udah ready terhadap perpolitikan tanah air saat ini, baik di daerah maupun di tingkat nasional nih? Daerah tingkat nasional ya. Kalau tingkat daerah, ya tentu saya saat ini tentu bisa bicara di Kabupaten Sejunjung. Di Kabupaten Sejunjung memang sekarang lagi banyak pertanyaan-pertanyaan, siapa sih 2024 yang akan muncul jadi presiden gitu kan. Nah, di antara rentetan pertanyaan-pertanyaan itu asumsi-asumsi, prediksi-prediksi. Karena kita kader Partai Demokrat, muncul di situ pertanyaan, gimana nih Pak Redi, Partai Demokratnya, Bang Ahy maju nggak, Mas Ahy maju nggak? Tentu kita menjawab secara normatif. Sebenarnya AHY untuk syarat jadi presiden itu sudah lengkap kan? Sudah lengkap, sangat lengkap. Ketua umum partai, Tuh. muda, visioner, cerdas, berani, cerdas, komplit lah. komplit. Saya kaget nih Bang Riki. Satu kali saya ada acara pelatihan penyuluhan terpadu hukum. Penyuluhan hukum terpadu itu pesertanya generasi muda. Nah, tiba-tiba ketika sesi tanya jawab saya ditanya. Agak melenceng memang pertanyaan dari topik kita yang bahas hari itu. Pak Redi, saya ini salah satu pengagum AHY dan Pak SBY gitu. Tapi saya belum berpartai. Coba Bapak sebutkan satu. Kalau saya mau gabung Demokrat, apa alasan saya ingin bergabung di Demokrat? Kaget juga saya ditanya begitu karena di luar konteks topik kan. Nah, tiba-tiba saya think smart, berpikir cepat lah, ada Tuhan yang menolong juga berpikir. Santai saja saya menjawab begitu kan. Saya bilang, ketua umum partai saat ini yang punya masa depan cuma AHY, saya bilang gitu kan. Kalau yang lain masa lalu lah. Ini kan bahasa agak ekstrim dikit lah. Iya, tapi kan masuk tuh ya. Hak saya doang ngomong begitu kan gitu kan. Ketua umum saya kan gitu kan. Kan nggak mungkin saya angkat. Oke, kalau itu saya setuju katanya gitu kan. Ya, jadi itu yang jawaban saya terhadap pertanyaan anak muda tadi. Dan dia setuju, alhamdulillah dia minta. Jadi syarat saya mau gabung di Demokrat apa? Ya saya bikinkan KTA, saya bilang gitu kan. Alhamdulillah kita bikinkan KTA-nya. Dan saya dengar secepat kilat tuh langsung jadi KTA-nya ya. Iya, informasinya nggak sampai sebatang rokok lah jadi KTA. Oh, udah jadi langsung luar biasa. Ini berkat kedekatan udah ready dengan kawan-kawan di DPP. Kawan-kawan di DPP sehingga aksesnya lebih mudah untuk konstituennya di daerah. Nah, pertanyaan selanjutnya, udah ready kan sudah mengalami masa kepemimpinan dari Partai Demokrat, dari kepemimpinan Profesor Budi, Pak SBY, hingga Ketum AHY sekarang. Bagaimana udah ready ini melihat sosok Ketum AHY ini? AHY agresif, karena memang masih muda, ya kan masih muda dan cepat tanggap, responsif. Gitu. Jadi sering kali kita juga mendampingi Mas AHY ini ke kunjungan ke daerah misalkan begitu kan. Terakhir ke Sumatera Barat memberikan bantuan bencana gempa di Pasaman waktu itu. 3 hari 3 malam beliau di Sumatera Barat. Kebetulan kami juga ikut mendampingi di situ. Nah, ini kan kelihatan humanisme alaminya di situ kelihatan gitu. Terlihat ya. Terlihat gitu. Saya merasa kok ini AHY udah rasa jadi presiden begitu kan, antusias masyarakat ya yang kita melihat itu secara alami muncul gitu kan. Tidak dibuat-buat ya, itu natural ya. Kesannya natural dan tidak dibuat-buat lah gitu kan. Nah, di situ kan kita juga bisa melihat Ketum bagaimana cara merespon antusiasme masyarakat ini terhadap beliau gitu kan. Ketika masyarakat spontan pengen salaman, mau foto, bahkan ada juga yang gendong anaknya untuk digendong AHY gitu loh. Iya. Saya sempat lihat tuh gambarnya tuh yang anak kecil digendong oleh AHY itu ya. Ya itu kan ibu-ibu tuh spontan lari bawa anaknya gitu kan. Dia berambisi untuk bisa anaknya digendong AHY gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu kan. Yang spontan juga AHY respon. Tanpa diminta dia langsung gendong anak itu kan. Iya. Luar biasa ya. Ya ini yang kita maksud alaminya di situ gitu kan. Jadi saya melihat tidak ada ketakutan berjumpa dengan masyarakat banyak gitu kan. Kadang-kadang
kita kan agak was-was juga gitu kan, karena itu memang acaranya di tempat terbuka, siapa yang datang kita juga tidak tahu gitu kan. Artinya kalau kita punya niat baik, beliau punya keyakinan, masyarakat juga akan menyambut beliau dengan baik. Dan itu di Pasaman, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Kabupaten Solok terakhir Alan Panjang. Jadi antusias masyarakat di tempat acara, di jalan pun merespon sangat bagus sekali. Sangat bagus ya, di Sumatera Barat itu ya. Baik. Lalu terakhir nih, udah ready nih. Sebagai senior Partai Demokrat, karena sejak 2004 sudah bergabung dengan Partai Demokrat. Ada pesan khusus gak nih untuk para generasi muda Partai Demokrat? Di mana saat ini regenerasi Partai Demokrat alhamdulillah sudah berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Ketum AHY. Iya. Mungkin bagi anak muda yang mungkin baru-baru bergabung di Partai Demokrat, bahwa tentu partai itu tentu ada aturan mainnya juga. Secara spesifik tentu diatur oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tentu berpolitik tentu kita bermain dengan hati, empati gitu kan. Tahanlah garis komando, bukan karena AHY ini mantan tentara, tidak juga seperti itu. Tetapi patron kita sudah jelas. Ketika Mas AHY ketua umum pada hari ini, tentu kita mesti ikut kebijakan beliau sebagai ketua umum. Jangan melenceng-lenceng ke kiri dan ke kanan gitu kan. Karena aturan main sudah ditetapkan, patronnya sudah dibuat, ya tinggal kita ikuti arahan komando gitu. Ya tidak usah takut membesarkan kawan-kawan, karena otomatis kita juga ikut besar, partai juga akan besar. Itu pada intinya. Setuju. Nah, mungkin sekian dulu perbincangan singkat saya dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dan kita akan bertemu lagi dengan pembahasan menarik lainnya di channel YouTube Partai Demokrat. Salam Demokrat. Mantap.